Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi peluang, diberi keizinan melaksanakan salat fardu berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak membincangkan benda yang bermanfaat untuk kita ini, insyaallah. Tajuk yang terpilih malam ini Mutiara Kitab Turas, yaitu isi pelajaran yang disampaikan di Kupu SB untuk orang awam dalam program Talaki Kitab Turas, terbuka untuk orang awam ya. Rata-rata masjid ada yang mengantar wakilnya ke sana. Contohnya dari Masjid Salihin, dari Masjid Pulai, dari Masjid Bengkuro, Masjid Sengkuro, dan dari Masjid Lambak. Inilah yang diungkayakan oleh Kupu SB untuk orang awam. Kitab yang dipilih malam ini kitab Tajul Arus namanya. Tajul Arus ini dikarang oleh Ibnu Athaillah Sukandari, pengarang buku Al-Hikam. Yang dibincangkan di sini tentang risiko dosa. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan orang beriman muhasabah diri untuk mendirikan dosanya ya. Dalam buku Tajul Arus seperti yang tertera di sini ada lebih 20 risiko dosa. Kalau dosa itu masih belum dipadam, belum dibasuh dengan air taubat. Kalau mau kertasnya ada di sini ya. Nomor 1 sekali, pendosa mencabuli janji setia dengan Allah. Bila orang itu buat dosa, dia mencabuli janji dengan Allah. Janji dengan Allah ini banyak disebut dalam Quran ya. Banyak disebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ada. Kalau kita perhatikan dalam surah-surah lain, surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, dalam surah Al-Baqarah contohnya di sini. Boleh buka ya bagi yang memegang Quran, halaman 5. Surah Al-Baqarah halaman 5 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita ini ada janji dengan Allah. Orang Islam, orang beriman ada janji. Janji akan mematuhi Allah. Janji akan mengisi syahadah asyhadu an la ilaha illallah yang wajib dibaharui setiap hari. Bila kita mendengar azan, menjawab azan. Bila kita mendengar iqamah, menjawab iqamah. Bila kita bersolat, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Wajib ya, syahadah itu rukun dalam solat. Bila orang itu bersyahadah, dia membaharui janji. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, artinya aku meyakini, aku berjanji la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Jadi bila buat dosa, maknanya janji tadi
dicabuli. Janji tadi dicabuli. Itu kalau kita lihat di belakang kertas ini ada doa Sayyidul Istighfar yang selalu dibaca di masjid-masjid ya. Di sana pun kita ada berikrar bahwa kita tuh berjanji dengan Allah. Kalau diperhatikan ungkapan dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Anta rabbi, engkau rabbi, dikaulah rabbi. Berarti kita akan patuh kepada Allah. La ilaha illa anta, tiada ilah selainmu. Engkaulah ilah yang disembah, yang dipatuhi. Khalaqtani, engkau ini khalik. Wa ana abduk, saya ini hamba abdi karena taat ya kepada ma'bud, taat kepada Allah. Tambah lagi, wa ana ala ahdika wa wa'dika, saya ini iltizam dan berjanji setia terhadap janji denganmu ya Allah. Memang ada ya dalam sighah ataupun lafaz Sayyidul Istighfar. Itulah nomor satu. Bila orang itu buat dosa, orang itu mencabuli janji dengan Allah, terjejas janjinya. Poin nomor 2, pendosa pemaksiat membuka ikatan tali kasih dengan Allah. Sepatutnya beriman mencintai Allah. Orang beriman dicintai Allah. Subhanallah, bila berbuat dosa, orang itu merungkai talian kasih antara kita dengan Allah ini. Antara kekasih dengan kekasihnya ada talian ya. Boleh dilihat dalam surah Al-A'raf, surah Al-Maidah ayat 54 disebut di sana, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah itu mencintai orang beriman itu juga mencintai Allah. Banyak lagi ayat Quran di Al-Baqarah pun ada. Bagi yang rajin membuka Al-Quran ya, boleh lihat contohnya halaman bismillah 25, halaman 25 ayat 165 ayat 165, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Seharusnya orang beriman itu cintanya kepada Allah sangat penuh, maksimum. Bila orang buat dosa, talian cinta tadi terungkai, terbuka. Artinya tidak betul. Poin nomor 3, pendosa mencabar aturan Allah. Bila orang buat dosa, dia mencabar aturan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Demikianlah pandangan pengarang kitab Tajul Arus ya, edisi Jawi halaman 7 dan 8. Kalau datang ke Kupu SB boleh dapatkan bukunya itu, bahasa Jawi, bahasa Melayu tulisan Jawi. Yang keempat, orang yang melakukan dosa berarti dia mentaati hawa nafsu yang jahat. La haula quwwata illa billah. Semua berat ya. Semua berat. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tambah lagi nomor 5, pendosa membuka pakaian malu. Ibaratkan malu itu ibarat pakaian. Artinya bila orang itu buat dosa, hilang malunya. Padahal malu itu sifat yang utama bagi orang beriman. Nomor 6, ringan melakukan kemurkaan Allah. Bila dosa itu dituruti, orang itu akan mudah melakukan kemurkaan kepada Allah. Berikutnya, kesan dosa dalam kehidupan zahir seorang hamba. Termasuk dalam kategori 7, dosa menjadikan anggota badan tergendala. Kenapa susah nak melangkah ke masjid? Dosa punya pasal. Kenapa susah nak pegang Quran? Tidak ada masa bersama Quran. Tangan tak boleh megang Quran. Dosa yang menyekat. Ini berat nih ya. Fungsi anggota badan tergendala. Kenapa susah nak mendengar ilmu? Subhanallah. Susah nak membaca bahan yang bermanfaat.
mata tak berfungsi, telinga tergendala, hati juga tidak memikirkan, itu kesan dosa. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, mata cenderung melihat yang haram. Bila sudah dosa semakin banyak, tidak takut melihat yang haram. Tidak ada kawalan, bebas. Air mata pendosa tersekat, tidak dapat menangis. Ini menjelang bulan Ramadan ya. Patutnya bulan Ramadan ini bulan orang beriman banyak menangisi dosa terdahulu supaya dosa tadi diampunkan Allah. Anggota badan malas melakukan ketaatan dan amal saleh, sama dengan di atas tadi ya. Tidak mendinding diri daripada perkara yang haram. Mana dia haram? Dia sama dia. Bahkan yang haram itu lagi digemari. Bila dosa semakin banyak bertimbun, semakin banyak melakukan yang haram. Memberi keutamaan terhadap kesyahwatan. Perkara kesyahwatan nomor 1. Keilmuan jangan bicara lagi. Kerohanian boleh dinilai sendiri ya. Melenyapkan keindahan ketaatan. Salatnya susah nak khusyuk, susah menghayati salatnya. Ini kesan zahir. Kesan batin lagi, hati semakin keras seperti batu. Ulama ada berpesan macam mana nak mengukur hati itu keras atau tidaknya. Sebagian ulama mengatakan, nak tahu katanya hati itu baik atau rosak ataupun keras membatu, cobalah buka Quran katanya. Sepatutnya hati orang yang peka terhadap kalam Allah, hati orang yang terpelihara, bila baca Quran dia akan berinteraksi dengan apa yang dia baca. Hari-hari kita mendengar Quran dibaca imam. Tadi imam membaca suratul Nasr dalam rakaat pertama, suratul Ikhlas dalam rakaat kedua. Adakah kita berinteraksi dengan bacaan itu? Bacaan Fatihah lagi ya. Fatihah siang malam dibaca. Bila hati itu bermasalah, dia tidak mau memikirkan apa yang dibaca, apa yang dia dengar. Pendosa menuruti kehendak dan desakan nafsu. Dada jadi sempit dan sesak, malah susah menerima kebenaran. Itu yang susah mendengar majelis ilmu ya. Majelis ilmu susah dibawanya karena apa? Karena dosa banyak. Lenyap keindahan dan kemanisan ibadat. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan ibadat, bulan tilawah, bulan zikir, bulan tarawih, bulan qiyamul lail. Sepatutnya orang beriman itu merasakan kemanisan ibadat ini. Subhanallah. Kalau dosa semakin banyak, dicabut kemanisan itu ya. Yang manis jadi tak manis, mungkin jadi pahit dan lain sebagainya. Mempertebal hijab dan menyekat nur. Subhanallah. Dalam Quran disebut juga ya tentang nur nih. Boleh dilihat surah An-Nur. Dalam Quran ada surah An-Nur, wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur, katanya. Orang yang tidak diberi Allah nur, dia akan tersekat dari nur. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tunduk kepada kehendak nafsu sama dengan di atas tadi. Menuruti kehendak nafsu. Pendosa akan cenderung memperturutkan kehendak nafsunya. Hidup dalam lilitan keraguan, tersekat dari keyakinan. Dosa menyebabkan orang itu tidak ada keyakinan. Hidup macam ragu. 21 penyebab lupa akhirat dan azab akhirat yang panjang. Ini berat sekali ya. Bila orang itu lupa kepada akhirat, dalam Fatihah disebut akhirat, dalam surah-surah Al-Quran disebut akhirat. Hampir setiap halaman ada tentang akhirat. Mukmin yang betul patutnya hari-hari membaca Quran, dia akan jumpa cerita akhirat. Nah, kita lihat sebagai contoh dari awal Baqarah contohnya. Awal Baqarah halaman 1 Alif Lam Mim, sudah ada di sana wabil akhirati hum yuqinun. Sudah ada akhirat di sana. Halaman 2 walahum azabun azim ayat 7 tentang akhirat. Kemudian
alam ayat 10, walahum azabun alim, tentang akhirat juga. Itu muka surat 3. Pergi ke muka surat 4 ayat 24 contohnya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, tentang akhirat. Muka surat sebelahnya halaman 5, wabashiril ladzina amanu, tentang akhirat juga di bawah tuh. Subhanallah. Begitulah ya. Kalau kita buka Quran dan baca Quran, seharusnya hati itu selalu memikirkan akhirat. Bila dosa banyak, bukan akhirat yang dia pikir, dunia yang dia pikir. Bukan lagi dunia, benda yang mengotori hatinya. Itu semakin teruk tuh ya. Benda yang mengotori jiwanya, benda yang meracuni pikirannya, itu yang dia terintang dibuatnya, sibuk dibuatnya. Itu semakin hebatlah risiko dosa tuh. Kalau Ibnu Athaillah mungkin lahir dalam abad sekarang, mungkin lebih detail lagi dia punya ulasan. Baik, nomor 23, orang itu bertukar status. Sepatutnya orang itu statusnya muhsin. Muhsin itu hampir sama mana dengan saleh ya. Dalam Quran banyak disebut muhsinin, muhsinun. Orang yang baik artinya. Bila orang itu buat dosa, dia statusnya bertukar jadi musi. Musi opposite kepada muhsin, si penjahat. Seterusnya 24, pelaku dosa terdinding daripada pintu rahmat Allah. Subhanallah. Kalau di rumah orang tuh berinteraksi dengan dosa, dengan media dosa, tersekalah dari rahmatnya. Subhanallah. 25, orang itu bertukar status muslih dengan mufsid. Mufsid itu penjahat. Muslih itu orang yang suka berbuat islah, berbuat kebaikan. Hampir sama dengan muhsin tadi. Nomor 25 pun aturannya diberi gelar muttaqin, orang bertakwa, takut kepada Allah. Jadilah dia itu khainin, pengkhianat. Mata tidak dijaga, tangan tidak dijaga, ujung jari touching sesuka hatinya, copy paste sesuka hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Quran tidak boleh dipegang ya. Inilah risiko dosa. Terakhir yang tercatat di sini, kemanisan ketaatan bertukar dengan kemanisan kemaksiatan, itu peringkat yang paling tinggi. Bila orang itu dosa semakin banyak, maksiat terasa indah. Tengok ayat dalam surah Fatir contohnya. Boleh disimak dalam Quran. Ibnu Athaillah dia tak cantumkan ayat Quran. Kenapa? Karena orang dulu sudah maklum benda ini. Boleh lihat halaman 435 surah Fatir ayat 8 contohnya di sini. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang itu dihiaskan amalan yang jahat itu jadi baik. Yang baik jadi tak baik, jadi tak baik, yang tak baik jadi baik. Memang sebut dalam Quran ya. Jadi di sini cakap ketaan itu jadi manis, jadi indah. Happy pula dia. Kambang pula dia berinteraksi dengan media kemaksiatan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lihat lagi seterusnya uraian Imam As-Sukandari. Jika engkau tergolong insan yang ringan melakukan dosa, dicakap. Ini cadangan. Kalau orang tuh ringan melakukan dosa, cobalah menangis, bersimpuh di hadapan Allah, carilah perlindungan Allah. Malah di sini disebut taburkanlah tanah ke atas kepalamu sambil berdoa. Cobalah menangis. Taburkanlah tanah artinya menghina diri di hadapan Allah. Ini cadangan doa yang dicadangkan oleh Ibnu Athaillah Sukandari. Allahumma anqulni min dzulil ma'siyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, alihkanlah diriku ini dari kehinaan kemaksiatan menuju ke kemuliaan ketaatan. Cakap sendiri, ya Allah, saya ini seringan membuat dosa. Dosa terasa manis. Alihkanlah keadaanku ini, ya Allah. Tukarlah, ya Allah. Dan kita buat footnote-nya di bawah. Selain daripada doa yang dicadangkan oleh Ibnu Athaillah Sukandari, kita cadangkan juga Sayyidul Istighfar nih.
Ini memang sangat sesuai dengan kondisi orang yang banyak terlanjur melakukan dosa dan kejahatan. Boleh kita perhatikan di sini, Allahumma anta rabbi, ya Allah Dikaulah Rabbi, la ilaha illa anta, tiada ilah selainmu, khalaqtani, saya ini adalah makhluk ciptaanmu ya Allah, wa ana abduk, saya ini hambamu ya Allah, patutnya sini patuh kepadamu, patutnya saya akur kepadamu, patutnya saya taat kepadamu. Maka kita berjanji, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata', saya ini iltizam dan setia terhadap janji setia terhadapmu sebatas kemampuanku. Ini perlu dibaca pagi petang ya. Ini zikir pagi petang sebenarnya ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, saya memohon perlindunganmu dari kejahatan dosa yang kulakukan. Memang sesuai ini bagi mendelete dosa-dosa terdahulu. Wa abu'u bi zambi, aku mengakui dosa yang kulakukan. Sebelum itu, abu'u laka bi ni'matika alayya ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, saya mengakui banyak nikmat yang Engkau berikan. Engkau kasih tangan, Engkau kasih mata, Engkau kasih telinga, Engkau kasih hati, Engkau kasih akal, Engkau kasih rumah, Engkau kasih kereta, Engkau kasih kemudahan elektrik. Tapi ternyata salah guna, digunakan kemudahan-kemudahan itu untuk berbuat dosa. Engkau kasih duit kadang-kadang silap-silap untuk menaja dosa, membiayai dosa. Ini maksud abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku nikmatmu yang Kau berikan kepadamu banyaknya ya Allah. Wa abu'u bi zambi, dalam pada itu saya juga mengakui dosa terhadapmu ya Allah. Kugunakan fasilitas ini untuk berbuat dosa ya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Lantas apa? Faghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Bila kita baca faghfirli ini boleh dibaca berulang kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Faghfirli, boleh ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tiada yang memberi keampunan kecuali Engkau juala ya Allah. Hadis Imam Bukhari. Memang sesuai ya untuk diserapkan di sini. Di samping cadangan penulis, Allah mangkulni min zulil al-ma'siyah ila izzi ta'ah. Kemudian cadangan penulis lagi, cobalah ziarahi pusara aulia dan salihin katanya. Kalau mampu pergilah berziarah. Itu termasuk perkara yang akan melembutkan hati yang keras. Bila kita pergi ziarah makam, perkuburan orang saleh aulia, di antara amalan orang-orang saleh zaman dulu, dan di sana banyaklah membaca zikir Ya Arhamar Rahimin dengan tekun Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Bila kita menziarahi makam aulia, kubur aulia dan salihin, Allah akan lebih menyayangi hambanya, karena kita tuh mencintai orang yang dicintai Allah. Seterusnya, adakah kamu ini betul berjuang melawan nafsu yang jahat? Ini pengarang bertanya, betul kamu ini berjuang membentuk nafsu yang jahat? Justru perbuatan dan perlakuan ini memupuk nafsu dengan kesyahwatan. Betulkah kamu ini jujurkah kamu ini ingin melatih nafsu, tapi perbuatanmu memupuk kesyahwatan? Malah akhirnya engkau sendiri tewas, nafsu yang menang. Adakah engkau ini tergolong insan yang dungu atau tolol atau hilang akal? Kata penulis, dicakap dia ingin membentuk nafsunya, mendidik nafsunya, tapi dia membetulkan nafsu. Subhanallah. Camkanlah. Ini kata penulis lagi ya, hati si hamba bagaikan pokok. Rata-rata orang Pangkalan Batu ada pokok di rumahnya. Boleh lihat pokok yang ada di rumah. Pokok rambutan, pokok biasa, pokok kembaya, pokok apa saja. Perlu disiram dengan air ketaatan. Pokok itu perlu disiram dengan air ketaatan, air bacaan Quran. Ibarat pokok ya. Hati ibarat pokok. Hati itu memerlukan siraman agar pokok ini berbuah.
Buahnya adalah hasil yang diminati, yang didambakan si hamba sendiri. Bila hati disiram dengan ketaatan, hati itu akan cinta Allah, hati itu akan rindu Allah, hati itu akan takut kepada Allah. Inilah buah-buah manis siraman ketaatan terhadap hati tadi. Buah manis yang dihasilkan antara lain dari mata yang hati orang yang sudah disiram dengan ketaatan, matanya akan melihat pandangan yang bernas, suka mengambil i'tibar, suka mencari hikmah. Telinganya juga suka mendengar kalamullah, lidah suka berzikir, tangan dan kaki giat dan tekun berusaha menuju perkara yang berkebajikan. Subhanallah, cantiknya ya pandangan Syekh As-Sukandari rahimahullah dalam kitab Tajul Arus yang dibincang di Kupu SB untuk orang awam. Beberapa bulan lepas sebelumnya hamba tidak dapat mengisi kelas di sini karena disuruh mengisi kelas di Kupu SB. Inilah antara lain oleh-oleh dari Kupu SB untuk jemaah Masjid Pangkalan Batu. Kenapa Ustaz tak ada? Inilah oleh-olehnya, inilah hasilnya antara lain. Nanti kalau ada masa dibawa lagi oleh-oleh yang lain ya. Yang jelasnya sangat bermanfaat sekali. Sekarang jemaah Masjid Pangkalan Batu sudah tahu ada kelas untuk orang awam, diungkayahkan setiap Rabu malam Kamis dan Sabtu malam Ahad. Tapi sekarang sudah stop karena menunggu sisi berikutnya. Kelas ini terbuka untuk orang awam, tidak kira peringkat umur, tidak kira status, yang penting terbuka untuk orang awam sebagai inisiatif collab Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB untuk layanan terhadap orang awam. Nanti KUPSB akan ditanya di akhirat, adakah diungkayahkan kelas untuk orang awam? Adakah orang awam tak datang? Itu orang awam akan ditanya nanti. Nah, kalau tak datang, sekarang maklumatnya sudah datang di sini, sudah terhidang. Di sana ditulis dengan tulisan Jawi lama, di sini ditulis dengan Rumi modern ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cobalah kita baca penghulu istighfar di bawah ini yang dicadangkan tadi dan kita lihat makna tersirat di balik tersuratnya. Kita baca sama-sama dulu ya, 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita tadi cadangkan faghfir itu boleh dibaca berulang kali ya. Coba kita terapkan. Baca contohnya 5 kali, 7 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau diniatkan untuk keluarga lagi bisa ya. Faghfir li wa li ahli, ampunlah dosaku dan keluargaku juga ya Allah. Anak istriku, anak cucuku, anak menantuku, adik-beradikku. Gitu caranya ya. Faghfirli wa li ahli, ampunlah dosaku, rumpun keluargaku juga ya Allah. Mak bapakku, datuk nenekku, mak mertua, bapak mertua, peradian, paiparan. Boleh ditambahkan di sana ya. Faghfirli wa li ahli, faghfirli wa li ahli. Alangkah bagusnya kalau di bulan Ramadan sebelum sungkai ahli keluarga duduk bersama, berhalaqah di rumah, baca sayyidul istighfar ini sama-sama. Alangkah bagusnya. Jangan fokus kepada makan minum saja. Fikirkanlah rohani ya. Fikirkanlah rohani, fikirkanlah perihal hati dan nafsu dan jiwa. Cantik sekali. Boleh ditambah, tambahannya itu dari kita sendiri bukan dari hadis ya.
Macam mana tadi nak sebut? Faghfirli wali ahli, faghfirli wali ahli, faghfirli wali ahli. Nak baca dalam sujud pun tak salah ya kalau mampu. Nak baca dalam sujud pun tak salah. Cantik sekali. Duduk dengan anak isteri sebelum makan, sebelum minum, sebelum menikmati jamuan. Ayo sama-sama berzikir, berzikir Sayyidul Istighfar. Pastikan semua ahli keluarga kalau sudah pandai cakap, pandai bertutur kata, pastikan hafal ini. Dalam 2 minggu lepas, Amba ada jumpa jemaah yang cucunya belum lagi 6 tahun sudah lancar membaca Sayyidul Istighfar. Subhanallah, lancar, fasih. Karena dididik oleh datuk neneknya, mak bapaknya. Ayo kita baca lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau jemaah rajin ya, tengok di YouTube banyak ulasan tentang penghulu istighfar ataupun Sayyidul Istighfar. Dalam hadis yang mengulas tentang Sayyidul Istighfar ini disebut dalam hadisnya, mungkin dah selalu disampaikan dalam khutbah Jumat ya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari dengan yakin, dalam hadis dikatakan dengan yakin. Macam mana nak yakin? Karena belajar lah ya. Kalau dia tak belajar macam mana dia nak yakin? Kalau dibacanya dengan yakin di pagi hari selepas subuh contohnya, kalau ditakdirkan orang itu meninggal pada hari itu, katanya dia menjadi ahlul jannah. Demikian juga kalau dibaca lepas maghrib dengan yakin, kalau ditakdirkan orang itu meninggal pada malam hari tersebut, dia akan menjadi ahlul jannah. Alangkah baiknya kita hafal nih selagi lidah masih lancar, selagi badan masih sehat, belum terbaring di hospital. Mudah-mudahan tidak sampai terbaring di hospital ya. Kalau orang itu rajin berzikir, beristighfar kepada Allah, ramai di antara sahabat-sahabat kita yang saleh tidak payah masuk hospital. Dulu kita ada cerita, ada sahabat yang baik sekali meninggal di masjid sesudah sembahyang subuh karena dia rajin membaca istighfar, terutama dalam sujud. Ada sahabat meninggal September yang lalu ya, September 2020. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Pergi ke masjid sehat, balik ke masjid sudah arwah ya, sudah innalillah. Balik dari masjid ke rumah sudah menjadi jenazah ahlul jannah. Karena dia itu rajin beristighfar terutama waktu sujud. Istighfar waktu sujud lain pula bacaannya ya, lain bacaannya. Terutama istighfar yang fokus dibaca oleh baginda di hujung usianya, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, sudah berulang kali disebut ya. Itulah istighfar yang fokus dibaca baginda. Sahabat kita yang meninggal di masjid ini, istighfar yang dia baca, Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak silap dulu sudah pernah dikasih nih. Kalau belum, coba semak kertas yang sudah diagih-agihkan. Amba ingat sudah pernah dikasih. Kalau belum ada, boleh kontak nanti minta lagi yang baru. InsyaAllah ada. Apa bacaannya? Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Inilah diantara doa sujud yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah doa yang dibaca fokus oleh sahabat kita yang meninggal sesudah sembahyang subuh, meninggal di masjid. Pergi ke masjid naik kendaraan sendiri, sehat walafiat. Lepas subuh dia duduk sejenak di masjid, boleh jadi menunggu waktu duha ya, boleh jadi menunggu waktu duha, lantas disitulah Allah mengambilnya. Yang jelasnya dulu sudah pernah dibagi di sini nota, ada 3 amalan katanya. Kalau orang itu rajin melakukan amalan yang 3 ini, hidup matinya akan dijaga Allah. Pertama, berwudu dengan bisai, waktu diri kan kadang terasa malas nak berwudu. Isbaghul wudu 'alal makarih.
Yang kedua, ringan langkah datang ke masjid. Bahasa Arabnya kasratul khutha ilal masajid. Yang ketiga, intizarus shalah ba'da shalah. Kalau sudah selesai sholat seperti sholat maghrib tadi, tunggu sampai isya. Ini suatu amalan yang baik, melayakkan orang itu diurus Allah hidup matinya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna bima hafizta bihi awliya'akal muttaqin. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana kullal khair nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina ولأولادنا ولذريتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا. اللهم اغفر لمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا يا مجيب السائلين واغفر للمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في سائر الشهور. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في سائر الشهور يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.